Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Talkers, welcome to 18 Table Talk. Perkenalkan, nama gue Dimas. Di samping gue ada Yaser. Nah, di sini tema kita apa sih, Sir? Nah, tema kita itu adalah kebiasaan kecil yang seringkali dianggap sepele tapi mengurangi pahala besar di bulan puasa. Iya, betul banget. Nah, di sini bersama narasumber kita ada Pras sama Awan juga. Iya, betul sekali. Halo teman-teman, salam kenal, nama gue Pras dan Nama gue Awan. Oke. Nah, gimana nih kabar kalian? Kan di bulan puasa ini pasti kan berat banget ya bagi kalian yang kegiatannya itu yang kita tahu mereka ini. Anak rohis ya kan? Nah, betul banget. Pasti kegiatannya banyak dong di bulan Ramadan. Terus nanya kabar nih. Iya. Oke, ke siapa dulu? Kawan apa gua? Terserah. Asal kita mau Boleh sweet ke aja. Pras? Sweet. Oke, sweet Oke. Jawa atau sweet Indonesia? Boleh. Sweet Jawa kan Indonesia. Oh iya, berarti Jawa aja. Boleh. Sweet. Jawa. Awan dah, berarti Awan. Kalau untuk kesibukan gue selaku anggota dari organisasi Rohis di bulan Ramadan ini sih. Kabar dulu dong. Oh iya, kabar dulu ya. Kabar dulu. Oke. Baru Kalau untuk kesibukan. kabar sih, alhamdulillah dari hari pertama puasa sampai sekarang gue masih sehat-sehat aja, masih fine-fine aja. Dan semangat menjalani ibadah puasa tentunya. Nah, Alhamdulillah. kalau untuk kesibukan sih sebagai anggota Rohis, gue kemarin pas ada program yang namanya pesantren Ramadan. Nah, gue itu ditunjuk sama ketua Rohis untuk jadi panitia, yaitu PJ lomba MTQ buat yang ikhwan, buat yang cowoknya. Nah, di situ tuh pesantren Ramadan itu ada 3 hari, dimulai dari tanggal 8, 9, dan juga tanggal 11. Nah, mulai lomba itu di tanggal 11, 1 hari langsung selesai. Untuk lombanya sendiri tuh alhamdulillah berjalan lancar, walaupun ada satu mistake, yaitu hadiahnya hampir hilang, tapi untung ternyata ketemu lagi di ruang Wakase. Alhamdulillah. Masih aman ya? Masih aman. Nah, Oke. untuk gua sih gitu aja mungkin ya. Sekarang lanjut ke gue ini. Iya, Oke. lanjut aja. Kalau kabar dari gue sendiri, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa baik. Terus untuk kesibukan ya, kebetulan gue juga salah satu dari bagian organisasi Rohani Islam di 87 Jakarta, di SMA Negeri 87 Jakarta. Kebetulan gue belum lama lah join di organisasi ini. Cuma kebetulan belum lama join, tapi gue udah ditunjuk jadi event organizer di salah satu acara SMA Negeri 87 Jakarta, yaitu pesantren Ramadan, acara rutinan Rohani Islam lah. Terus ya gue jadi salah satu bagian dari susunan kepanitiaan. Ya udah gue jalanin dengan semaksimal mungkin. Gue pantau beberapa acara, apakah gue harus make sure lah, tugas gue kebetulan itu kan di susunan kepanitiaan itu, gue make sure acara ini berjalan dengan lancar atau enggak, terus berjalan sesuai rundown atau enggak. Paling itu sih kurang lebih sama kayak Awan. Oh iya, di lain sisi, di lain event selain pesantren Ramadan, ada juga kebetulan Rohani Islam bekerja sama dengan OSIS MPK untuk bagi-bagi takjil kebetulan kemarin. Jadi itu salah 2 kesibukan lah sebagai gua yang baru join di organisasi Rohani Islam di bulan Ramadan. Hebat. Gue denger kalian buka puasa juga ya? Iya, buka puasa bersama juga. Betul gak, Wan? Kalau gua sih enggak pernah. Oh iya, enggak Gua nggak ikut. Ya emang kemarin tuh ada beberapa panitia yang ada kendala mungkin ya, jadi tidak iya. bisa membersamai kita untuk buka puasa. Udah ada kesibukan di luar gitu ya? Ya, Benar maaf banget. banget ya. Iya, nggak apa-apa. Dimaafin kok. Oke, makasih ya. Oh ya, kita langsung ke topik utama kita aja ya. Boleh. Disebutin dulu dong topiknya apaan tuh? Apa tuh? Topiknya itu mungkin gak sih kalian ini kan yang kita tahu dari organisasi Rohani Islam sering dengar mungkin teman kalian ingin mokel atau diajak mokel sama teman kelasannya. Tapi kan siang-siang pulang sekolah panas ya kan, bener haus banget, gitu kan. bener. Lihat nasi Haus, padang lapar. siang-siang ya kan. Mudah banget ya. Itu imannya terguncang berapa getaran tuh dicek BMKG gitu. Nah itu menurut kalian tuh gimana? Apakah kalian ikut atau
ada sedikit pencerahan untuk mereka yang mengajak mokel atau kalian tahu, wah ketahuan nih mokel nih, warteg nih dia pada nih, Langsung diomelin kan. harus dikasih tahu nih, Tindak yang bener nih, lanjutin. tindak lanjutin, panggil baper itu. Oke. Siapa dulu nih? Nanya ke siapa dulu nih? Lo dulu nih, Boleh Pras. ke Gua dulu. Pras. Iya. Tadi kan kawan sudah. Berarti kalau untuk pertanyaan tersebut ya, berarti kan kayak pernah gak sih gue di situasi yang dimana gue itu berada di ruang lingkup yang ada kalanya gue diajakin mokel, terus lu di situasi yang seperti itu sikap lu tuh kayak gimana? Nah, Iya. betul Bang. Kalau buat gue ya, yang dimana gue itu pemuda yang gak bertahan lah di rumah orangnya. Maksudnya gue demen ngelayap, suka main, suka keluar rumah. Pasti gue pernah di situasi yang kayak gitu. Cuma sikap gue karena latar belakang keluarga gue yang benar-benar gue dididik secara agama, maksudnya kayak contohnya puasanya dari kecil tuh harus udah bisa sampai maghrib. Kan kadang dari kecil kan ada yang belajar dulu nih setengah hari. Ya, benar-benar. Jadi dari sikap itu tuh jadi habit lah buat gue. Jadi ketika gue berada di situasi yang seperti itu, kayak berada di situasi yang teman-temannya ngajakin mokel karena kebiasaannya udah sering gue lakuin, jadi gue tuh bisa lah ngatasinnya karena karena sudah terbiasa. Istilahnya tuh udah terbiasa karena habit gue. Ya apa ya, kita sebagai manusia normal lah ya pasti punya hawa nafsu kan. Gak mungkin lah teman di depan mata kan makan nasi padang pakai ceban. Ya, kita sebagai manusia yang punya hawa nafsu pasti kan tergoda juga ya. Cuma itu sikap gue sih, karena habit yang udah gue lakuin dari kecil, jadi gue udah terbiasa lah. Jadi kayak hal-hal gitu, hal-hal yang kecil lah buat gue. Bagus. Kalau lu gimana nih, Wan? Nah, kalau untuk gue sih, ya mungkin gue ada beberapa yang sama kayak Pras, tapi juga ada beda. Kalau untuk habitnya kan Pras ini backgroundnya keluarganya itu agamis banget kan. Iya. Sedangkan gue ini kayak keluarga yang biasa-biasa aja, menuntut ilmu agama, cuman gak sampai kayak dari kecil kayak tadi Pras udah disuruh puasa full, sedangkan gue itu Udah digembleng lah ya. Udah digembleng ya. Ya, Nah, udah digembleng. kalau gue tuh kayak Dikasih kelonggaran. iya sama nyokap bokap gue tuh buat coba-coba puasa setengah hari dulu. Itu di TK atau PAUD gitu. Nah, dari situ gue mulai belajar puasa, dan untuk puasa full itu kayaknya gue pertama kali itu di SD deh. Nah, itu juga kelas berapa di tuh? Kelas berapa? kalau untuk kelas kayaknya kelas 2 atau kelas 1. Itu pun juga karena dimiming-imingi oleh hadiah uang. Jadi semangat ya? Iya. Benar banget. Emang harus kayak gitu, kalau anak kecil emang harus kayak gitu. Nah, tapi dari situ kayak makin lama keluarga gue makin mengajarkan ilmu agama yang bener-bener kayak gue diajarin ngaji, masukin kayak majelis taklim, masuk organisasi masjid juga di rumah. Jadi kayak makin lama gue bisa makin mikir yang mana yang bener-bener bisa gue lakuin, yang mana yang enggak. Kalau untuk ajakan mokel pasti sering lah diajak. Karena kan gue juga sama kayak Pras, gak bertahan di rumah, suka kelayapan. Jadi gue menanggulangi teman-teman gue yang ngajakin itu. Kayak tadi nih baru banget sebelum gue kesini. Oh, ada contoh nyatanya nih. Ada. Sebelum gue kesini tuh gue kan naik motor berdua bareng Pras ya. Sama gue juga ya. Nah, kita itu lagi naik motor mau isi bensin. Nah, pas kami mau isi bensin, tiba-tiba dari belakang ada panggilan, Wan. Nah, gue langsung nanya ke belakang. Siapa nih? Ada. Pokoknya Sensor. teman kami lah. Oke lah, Nah, oke. satu orang tuh tiba-tiba manggil, Wan, puasa enggak? Itu kan udah, wah, kok nanyain puasa ya, kan udah jelas bulan puasa. Iya. Terus gue bilang, alhamdulillah. Dan tiba-tiba langsung mulut ya, mokel yuk. Ya, ya udahlah, gue cuman ketawa, puasa IG, gue cuman gitu. Akhirnya gue sama Pras lanjut ke isi bensin, dan dia nggak tahu pergi kemana. Bisa jadi beli paket ceban yang tadi dibilang Pras. Bisa jadi. Kalau nggak nasi ceban. Bisa juga tuh. Kan nasi ceban, nasi goceng. Positive thinking mungkin enggak jadi bisa. Bisa jadi langsung pulang ke rumah dong. Bisa jadi. Semoga aja begitu ya. Kita harus positive thinking. Iya, betul. Jadi mungkin ya kayak gitu ya sih, gue menanggulanginya kayak nggak apa teman-teman gue mokel, paling gue kayak ingetin dikit-dikit, sedangkan gue nggak boleh sampai terjerumus ikut ke sana. Berarti kuat banget nih mana nih? Contohnya gue tanya berdua ya. Ya, berdua sudah Alhamdulillah. punya Tapi- basic masing-masing. Tapi kan gue berdua ini kan kayak sikapnya hampir sama lah ya. Maksudnya apa ya? Habitnya kayak nggak demen di rumah, maksudnya suka ngelayap. Tapi apa ya, situasi yang seperti ini tuh nggak melulu didapetin sama kita yang suka keluar rumah gitu loh. Bahkan orang-orang atau teman-teman nih yang suka di rumah terus, itu tuh sering gitu loh di situasi yang seperti ini. Karena bedanya apa? Cuma kalau teman-teman yang di rumah itu situasi seperti ini,
itu lewat platform media sosial. Kayak sekarang kan media sosial kan udah canggih kan, udah bisa berkomunikasi dan sebagainya, bisa lewat WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Banyak banget. Kadang tuh di WA tuh chattingannya kayak yuk mokel yuk. Maksudnya itu kan sebuah yang tadi hal candaan kan. Iya. Cuma karena jadi hal candaan terus akhirnya dilakuin, akhirnya ya jadi bad habit lah buat mereka. Maksudnya gitu. Jadi ya apa ya, situasi kayak gini tuh nggak melulu ditemukan oleh gue berdua yang notabene pemuda yang suka keluar rumah, tapi untuk teman-teman yang di dalam rumah, bahkan yang kerjaannya 24/7 di depan HP itu juga pasti kayak ngalamin di situasi yang seperti ini. Cuma beda caranya aja. Iya, beda caranya. Paling gitu sih ya, Dimas. Oke, dari yang dibilang oleh Bung Pras dan Bung Awan ini Kayak Bung Toel. memang bener banyak sekali. Bahkan ya kayak di sebuah media sosial kayak meme gitu kan, kalian tahu kan? Iya, Itu banyak tahu. banget bercandaan mokel dan juga diikuti oleh teman-teman semua. Dan sampai ada yang terlaksanakan karena mungkin ya imannya tergoyahkan atau makan mungkin meme juga ya kan? ya sama ini juga nih teman, dia kayak diiming-imingin nih nanti kayak gini-gini nih. Gue yang nanti, traktir dah, iya. gitu. Apa enggak nanti gua kasih duit deh besok atau gua temenin kemana kayak gitu. Diiming-imingin kayak gitu. Nah, jadi makin hancur lah runtuh imannya dan terlaksana. Ada juga tuh yang ketemu di warteg. Masih fresh juga kayak tadi ini sih. Ini masih fresh. Kawan. Kemarin. Hampir tiap hari ada ya ajakan begitu ya. Anak 87 juga. Anak lama. Aduh. Bahaya. Tapi kebanyakan tuh anak 87 tuh fasenya pada full semua. Dari yang setuju kita lihat sih. kemarin. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut aja lah ya. Oke, Iya, siap. lanjut. Siap. Pembahasan selanjutnya nih. Oke, Mas Dimas. Kalian pasti kan pernah tuh ya bikin resolusi di bulan Ramadan, kayak amalan apa aja yang kalian pengen jalanin. Misalnya kayak lebih rajin sholat taraweh ya kan. Terus khatamin 30 juz tuh biasanya suka ditanya di sekolah tuh ya sama Pak Ridwan tuh kemarin tuh kan. Betul. Terus kayak lebih rajin, terus juga tadi cuman mau ngecek notifikasi HP sebentar, tapi tau-taunya udah lewat waktu tadarus atau malah lewat sholat. Jadi resolusi yang pengen kalian lakuin tuh nggak jadi terlaksanakan tuh kan. Nah terus semua gara-gara jebakan dari setan gepeng tuh kan. Ini Si setan HP. gepeng depan mata nih. Yang tadinya mau sholat tahajud jadi nggak tahajud karena nggak tidur dulu, masih scroll TikTok. Iya, tapi pengen sebentar doang tapi malah keterusan ya kan. Iya, jadinya gagal sholat tahajud di bulan puasa yang penuh keberkahan ini. Nah, terus kalian sendiri ini pernah gak sih ngalamin momen dimana sosmed tiba-tiba jadi jebakan Batman yang bikin ibadah kalian di bulan puasa tuh jadi terlewatkan gitu aja, jadi kayak tersia-siakan gitu kan? Gua jujur pernah, tapi sekarang Awan dulu deh yang jawab. Oke, Awan Oke, dulu. boleh. Kalau untuk gua sih kayaknya setan gepeng juga sih masuknya, tapi bukan sosmed ya. Gua tuh lebih ke Game. series dan komik malah. Oke. Tapi sebelumnya ini, Oh, ya, kalau resolusi. bulan Ramadan selalu ini Genrenya apa tuh resolusi kalau apa? boleh tahu genrenya? Kalau ntar dulu ya, aku resolusi dulu ya. Kalau untuk resolusi gua di bulan Ramadan sih emang pasti kayak tadi banyak banget. Kayak misalnya yang tadi disebutin tuh pengen hatam itu udah pasti. Dan ibadah-ibadah pengen kayak win rate 100 lah. Iya. Puasa win rate 100, tarawih rate 100. Tapi ya makin kesini kayak aduh, kayaknya resolusi gua nggak bisa dicapai untuk tahun ini. Karena ya tadi tuh setan gepeng ini salah satunya Jadi keteteran ya. Ya. Kalau untuk seriesnya itu untuk sekarang gue lagi suka genrenya romcom sih. Wah. Romance comedy. Boleh. Ya itu aja sih mungkin karena bukan sosmed ya, lebih ke series dan komik malah. Kalau untuk sosmed, alhamdulillah gue bisa nahan untuk nggak main itu lama-lama. Alhamdulillah. Ya boleh, kalau untuk pers gimana? Kalau gue nih berarti. Iya, langsung aja. Kalau buat gue ya, gue tuh dari bulan Ramadan tiap tahun ke tahun tuh pasti punya target, punya resolusi lah untuk diri gue sendiri. Salah satunya, bukan salah satunya sih, diantaranya mungkin puasanya lancar. Tentulah puasa wajib lah ya. Pasti yang hal yang utama tuh puasa tuh 30 hari full. Ya, setiap orang yang ingin melaksanakan puasa pasti begitu ya. Terus yang kedua tuh
gue itu selalu di bulan Ramadan tuh minimal harus 1 kali hatam. Itu tahun ke tahun, dari bulan Ramadan tiap tahun ke tahun tuh gue selalu netepin ke diri gue tuh resolusi seperti itu. Lalu yang ketiga tuh tarawehnya juga. Taraweh itu ya hal yang wajib lah setelah puasa untuk diri gue sendiri. Gue harus gue harus ngecapai resolusi yang gue tetapin. Cuma ya itu, balik lagi pertanyaan dari Dimas dan Yasser tadi, karena setan gepeng ini selalu ngedistract gue. Jujur, gue itu sering banget dimana, tapi gue itu setan gepeng ini sering ngedistract gue, sering nge-trigger gue ketika gue pengen ngecapai resolusi gue, yaitu ngatamin Al-Quran. Kalau gue ini punya tips ya, kan Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Nah, satu juznya itu 10 lembar, isinya 10 lembar. Nah, gue itu sekarang juga nih sharing ke teman-teman ya, tips buat ngatamin Al-Quran. Jadi kalau 10 lembar itu dibaca 2 lembar setelah sholat 5 waktu. Misalkan setelah sholat subuh dibaca 2 lembar, setelah sholat zuhur dibaca 2 lembar. Nah itu 5 kali 2 kan 10, bener nggak? Bener. Udah. Ini make sure dulu ke orang yang jago MTK. Terus amin. ya itu kalau kalau dilaksanain secara rutin itu bisa dapat sekali hatam di bulan Ramadan. Tapi kadang tuh setan gepeng ini selalu ngedistract gue, seperti yang tadi, kayak gue awalnya ngecek notif, dari WhatsApp ya kan teman-teman, kayak, woi wacana bukber nih, ada nggak? Terus akhirnya kebablasan tuh. Cuma kadang setan gepeng ini ngedistract gue, tapi momen dimana gue balik ke kehidupan gue yang nyata itu juga dari setan gepeng ini di share. Jadi kayak misalkan nih, kebetulan gue akhir-akhir ini suka nonton Ustadz Felix Xiao kan, kayak dia tuh benar-benar menginspirasi lah. Banget. Jadi kadang di scroll media sosial itu kan gak melulu tuh soal konten yang tidak berfaedah lah. Ada lah kalanya dimana ada nih muncul klip-klip yang membuat manfaat lah buat kita. Nah, kebetulan gak lama inilah gue tuh lagi pengen baca Quran, lagi pengen tadarus, cuma ke distract nih sama media sosial, terus lagi scroll TikTok kan. Nah, setelah scroll TikTok itu kebetulan masuk lewat di FYP gue, klip podcastnya Ustadz Felix Xiao. Nah di situ Ustadz Felix Xiao ini ngomong, ini yang bener nyentuh hati gue lah, ngebuat gue balik untuk tadarus lagi. Dia ngomong kayak gini, apa tuh? Imam Syafi'i umur 18 tahun sudah siap berfatwa. Terus Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun sudah bisa membebaskan Konstantinopel. Tapi kita umur 18 tahun masih sibuk nyari pacar. Terus 21 tahun masih sibuk nyari kerjaan, nganggur dan sebagainya. Main ML. Nah, Ya itu maksudnya itu jadi momentum loh buat gua, kayak astagfirullah. Trigger ya, Mas. Iya, nih terbawa suasana kayak. Lah iya ya, maksudnya gue yang nggak bisa bermanfaat, yang nggak bisa memberikan manfaat buat orang lain, yang nggak bisa ngasih kontribusi besar buat orang lain, setidaknya gue bisa ngisi waktu sehari-hari gue tuh hal-hal yang positif lah, sehingga itu bisa memberikan manfaat ke diri gue sendiri. Akhirnya dari situ gue ngejauhin HP gue mulai tadarus. Jadi gitu sih, kadang setan gepeng ini yang buat gue ngedistract. Terus tapi dari setan gepeng ini juga yang dapat manfaat. Iya, enggak, dari setan gepeng ini juga yang menjadi titik balik gue lah untuk melanjutin ke rutinitas gue lagi. Paling gitu di share. Mungkin dari kesimpulannya itu yang sedikit poin penting yang saya ambil tuh tergantung penggunaan dari kita diri sendirinya. Betul. Kita yang harus bisa membagi waktu. Karena dimulai dari diri kita sendiri kan. Kalau kita benar-benar sudah tanamkan itu pada diri kita, kayak mau taraweh nih full sampai witir selesai kan, nggak 4 rakaat doang tuh. Kan ada entitas yang tidak dikenal hanya 4 rakaat. Main petasan ya kan. Positive thinking share, siapa tahu dia lanjutin di rumah. Oh iya, bisa jadi. Jangan dulu mentasan. Apalagi sekarang itu kan lagi cuacanya hujan terus kan. Masih ada kendalanya seperti itu yang mengakibatkan pulang. Nah, balik lagi yang kayak tadi Pras bilang nih, kalau sudah kita tanamkan tuh pasti bisa menjadi titik balik kita sendiri. Seperti yang tadi dibilang setan gepeng ini, sebenarnya kalau kita bisa seperti yang dilakukan Pras tadi itu bukan masalah besar seharusnya. Nah, tapi banyak sekali lebih godaan yang
diakibatkannya itu dari orang-orang teman yang menggunakan media sosial lainnya kayak Spring aja. Betul. Itu tantangannya tuh. Nah, kalau menurut Dimas atau mungkin Awan ada kesimpulan lain atau gimana? Ya mungkin gue mau nambahin sih. Ternyata bener sih, kayak gue baru tahu juga ada tips and trick yang tadi Pras ngomong tuh. Gue juga baru tahu kalau misalnya 1 juz itu 10 halaman. Jadi kayak sehari 10 lembar. 10 lembar. Jadi ternyata sehari tuh bisa loh 1 juz. Gue baru tahu. Bisa. Setiap sholat tinggal baca 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Jadi 10 lembar. Makasih juga nih ilmunya Pras, BTW. Sama-sama. Gue agak baru tahu ya. Ya, apalagi kita membaca Al-Quran 2 lembar itu enggak lama sekali. Iya. Sebentar, bro. Oke, sebentar. Dibandingkan kita scroll TikTok sampai berjam-jam. Nah, Betul. Gak kerasa itu mah. kan ada yang bilang kayak gitu kan. Nah, itu kalau kita emang pikir-pikir kembali emang bener. Manfaatnya pun lebih besar itu. Betul, Ya, Seth. sebentar itu. Betul. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bisa. Silakan. Boleh silakan. Sir. Silakan. Pertanyaan selanjutnya nih. Oke, Mas Dim. Siap. Pas lagi puasa tuh kan ngerasa lemes banget tuh kan, karena Pasti. kan belum apa tuh, Pasti. apalagi pas siang-siang tuh kan perut kosong banget tuh pulang sekolah. Panas Iya, terik. betul. Terus badan gerak lebay, gara-gara lemes banget. Terus kepikiran pengen tidur aja deh biar puasanya nggak kerasa kan. Terus biar bangun udah sore tuh kan, tinggal nyari takjil doang kan. Iya. Nah Betul, awalnya cuma mau merem sebentar. Pas merem itu pas mau zuhur, pas mau asar kan. Tapi pas bangun udah zuhur, terus rebahan sebentar tuh niatnya tuh. Kebablasan sampai maghrib. Niatnya mah cuma mau sebentar doang kan, biar waktunya terasa cepet gitu kan. Malah kelewat sholat, harus juga kelewatan. Ya, betul. Terus bahkan ngabuburit bareng teman aja nggak sempet juga tuh. Karena tidur. Nah, kalau udah kayak gini, puasanya masih sah gak sih? Terus juga menurut kalian masih dapet gak berkahnya? Secara kan waktu kalian kan seharian tuh udah dihabisin cuman waktu untuk tidur doang tuh, nggak ada waktu ibadahnya. Gimana tuh menurut kalian? Awan dulu mungkin, Saya dulu lagi. Oke, ganti-ganti ya. Oke, boleh langsung deh. aja. Kalau untuk pertanyaan pertama tuh kan sah atau enggaknya ya. Kalau menurut gua sih sah untuk menggugurkan kewajiban puasa. Karena kan yang kita tahu puasa itu wajib. Jadi mungkin kayak sekedar menggugurkan kewajiban aja. Tapi kalau untuk dapat berkahnya atau enggak, menurut gua sih kayaknya nggak dapet deh. Setuju banget. Walaupun ada kayak yang bilang tidur itu ibadah, nah emang bener sih tidur itu ibadah. Cuman menurut gua tuh tidur itu ibadah ini menunjukkan untuk kayak lu tidur buat nge-refresh kembali energi lu, buat kayak nge-charge energi lu, nggak perlu lama-lama banget, cukup 2 jam, 3 jam atau 1 jam mungkin malah cukup. Nah, sedangkan kalau yang tadi tuh yang sampai kelewat sholat, kelewat tadarus, itu menurut gua nggak bakal dapat berkahnya. Karena kan secara kalau kita kelewat sholat, udah pasti tadarus juga kelewat. Kayak tadi dikasih tahu Pras tuh yang 2 halaman itu bagus banget. Pasti bakal kelewat juga. Nah, jadi apalagi kayak kita nggak ngabuburit, bener-bener cuman males-malesan di rumah tiduran doang tuh. Itu pasti mama kita juga ngeliatnya, wah ini anak nggak beres nih. Jadi kalau untuk dapat berkahnya sih kayaknya nggak bakal dapet deh. Analoginya gini loh, kayak sama halnya kayak kita dateng nih ke sekolah gitu. Kebetulan kan juga ada hadis ya, yang apa ya, yang beredar luas kayak apa ya, kebetulan gue sempet dengar cuma sekarang lupa. Jadi tuh hadis itu tuh sebenarnya apa ya, doif lah, sifatnya doif, jadi lemah untuk dijadikan hukum dalam agama. Gue ngomong kayak gini juga tahu sumbernya, gue apa ya, nonton kebetulan, jadi nggak salah ngomong. Paling gitu sih. Jadi apa ya, kalau sah ya sah, tapi untuk kelewat berkahnya ya kelewat berkah. Sama halnya gue dengan Awan. Benar, karena kita tahu ya kalau misalkan tidur itu kan jadi nggak terasa lapar, kayak curang aja gak sih? Iya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Siap, boleh. Durasi. Iya. Cepat. Makanya udah merenggut semua nih di balik kamera masalahnya. Oke, di pembahasan selanjutnya ini yang kita tahu bulan puasa, bulan puasa ada buka.
bernya bersama bukber. Bukber. Nah, Pasti ada bukber. itu dari teman, keluarga, saudara, sahabat, tempat kerja. Itu yang saya tahu nih ya, yang gue tahu itu pasti setiap habis bukber kan ada yang masih lanjut makan, ada yang langsung sholat. Nah itu kalau menurut gue pribadi itu mengganggu sekali ibadah kalau yang masih lanjut makan. Padahal kan yang gue tahu nih ya, kalau misalkan salah nanti tolong dikoreksi ya. Kita batalin dulu, habis itu sholat, lanjut makan. Itu yang gue tahu. Nah ini bablas makan sampai kenyang, pas ditanya, "Lalu nggak sholat bro?" Gue kenyang banget bro, nggak sholat. Nah itu udah parah tuh. Itu nggak tahu lagi dah tuh pemikirannya gimana. Nah di sini yang mau gue tanyakan, kalian sendiri punya pengalaman kayak gitu yang unik seperti itu atau ada yang lebih nyebelin lagi? Ya boleh, pras duluan mungkin Boleh. ya. Gue lagi nih. Ya, Mas Dan boleh. Cepet aja kali ya 2 menit Iya. ya, 2 menit. Durasi Oke, lagi, boleh. durasi lagi. Kita bahasa-bahasanya dikurangi. Biar krunya juga pada seneng nih. Iya benar. Ayo. Jujur, gue itu orangnya jarang ya dari tahun ke tahun tuh bukber yang namanya bukber. Emang karena gak ada yang ngajak atau gimana. Cuma jadi pengalaman gue ya nggak ada tuh yang namanya nyebelin, bukber nyebelin, cuma wacana doang nggak ada. Alhamdulillah semua yang udah gue jumpain setelah gue bukber. Kita bukber, ngobrol-ngobrol dulu, sholat maghribnya lalai, terlambat, gak tepat pada waktunya. Terus sholat taraweh dan juga sholat isanya juga kelewat. Gitu, 2 poin itu yang buat gue setuju kalau ini tuh lalai buat ibadah. Benar. Kalau dari Bung Awan, Kalau untuk dari gue sih kayak kalau bukber dan lanjut makan, jujur sebenarnya gue tuh kalau bukber sama keluarga emang lanjut makan dulu, cuman tetap ingat sholat. Kayak habis makan nih, walaupun gue makan nasi yang notabene bakal kenyang, tapi gue tetap habis makan tuh cuci piring langsung sholat biar kayak kalau kita malah nyantai-nyantai dulu kan malah jatuhnya nanti malah males. Iya, Jadi gue bener. kayak mendoktrin diri gue agar langsung sholat setelah makan. Nah, kalau untuk bukber yang wacana-wacana nyebelin itu sih alhamdulillah nggak ada. Dan untuk bukber Minum dulu. sama kayak teman-teman atau teman kelasan mungkin ya itu emang kayak mungkin lebih banyak yang nggak sholat taraweh sih. Karena ya emang gitu udah pada kenyang males udah Jam-jam males gitu ya. mungkin itu aja sih. oke, itu dari pengalaman pribadi kalian berdua ya. Ya Sangat-sangat unik. Seperti yang tadi kita bilang emang ada yang bikin melalaikan ibadah. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Lanjut nih, Nah, apa? Kayaknya lanjut. kita sampai di sini dulu aja deh ya. Sampai di sini dulu. Oke, Sampai di ya. sini dulu. Oke. Soalnya masih ada di lain waktu kan. Iya. Masih ada di episode Masih panjang. selanjutnya. Masih Iya. panjang. Hari masih panjang. Fall tuh ya. Abis Iya, lebaran waktu. ada yang mau ditanyain juga nih kayaknya ya. Pasti kan momen lebaran ini pasti lebih seru. Ya, selalu Iya. topik ya kan. Jadi butuh topik nih kita. Ya, jadi untuk di sini sampai di sini dulu gitu. Soalnya Iya. udah batas. Kita langsung closingan aja kali ya. ya mungkin langsung bisa closing. closing. Oke, langsung. Closingannya pantun dulu gak sih? Pantun boleh. Boleh. Ini Ada ciri khasnya. dibalas cakep gak? Balas dong. Boleh. Boleh. Kayak bahasan dia berdua Wah, cepet. nah, Cakep banget itu berdua emang. Ini gue dulu ya, Ser ya. Boleh, sikat. Pergi ke warung beli es kelapa. Cakep. Diminum santai sambil tertawa. Ramadan seru-seruan bareng kita. Cakep. Sampai jumpa di episode seru selanjutnya. Bye-bye. Bye. Salam dulu dong. Oh iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.